Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Tazakah TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tafsir Al-Fatihah dengan tafsir ayat Ar-Rahmanir Rahim dari kitab At-Tafsir Ar-Rahim karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Arif Billah Ad-Doktor Rajab Tib rahmatullah alaih. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kitab ini akan terus memberi manfaat untuk kita dan beliau mendapatkan pahala jariyahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Di dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan dua kali. Pertama, ketika di ayat Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu disebutkan di ayat di dalam surat Al-Fatihah. Pertama pada Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dua kali disebut Al-Fatihah di dalam, dua kali disebut Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam Al-Fatihah. Menurut Syekh Rajab di dalam kitabnya ini, bahwa Innar Rahman Ar-Rahim fil Basmalah rahmatun dzatiyah wallati dzukirat fil ayah rahmatun sifatiyah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di dalam Al-Basmalah, itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah sebagai zat, sebagai wujudnya. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat berikutnya itu bermakna sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau ada orang namanya Mahmud, Mahmud itu menunjukkan kepada sosoknya, orangnya itu Mahmud, ya, namanya Mahmud orang itu. Tapi yang kedua menunjukkan bahwa dia orang yang terpuji. Yang terpuji artinya punya sifat yang terpuji, orangnya baik, suka menolong, akhlaknya baik. Dengan demikian dia orang yang terpuji. Terpuji artinya Mahmud. Mahmud yang pertama menunjukkan pada sosok, pada zatnya, wujudnya. Mahmud yang kedua karena memang dia orangnya adalah terpuji. Contoh lain, ada orang namanya Dermawan. Dia dermawan, sosok dia itu
Orang itu namanya dermawan, ada wujudnya, ada zatnya. Kebetulan dia orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar membantu orang, sehingga dia punya sifat kedermawanan. Maka dermawan yang pertama menunjukkan kepada sosoknya, dermawan yang kedua menunjukkan kepada sifatnya. Demikian pula Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan zat Allah. Karena Allah itu ada, bukan gak ada. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang, pengasih. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pertama kali. Sebelum Allah menyebutkan nama-nama Allah yang lain, sebelum Allah menyebutkan sifat-sifat Allah yang lain, yang pertama kali disebutkan oleh Allah di dalam pembukaan kitab sucinya, di dalam pembukaan Al-Fatihah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Allah punya berapa? 99 nama, 99 sifat. Walahul asmaul husna. Tetapi mengapa ketika kita membuka Al-Quran, kita akan menemukan pertama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya bahwa Allah ingin kesan pertama yang ditangkap oleh kita terhadap Allah adalah Allah sebagai zat yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau saya ketemu sama kamu, kamu punya banyak sifat, gitu. Belum pernah ketemu kita. Begitu pertemuan pertama, maka saya sudah bisa menangkap kesan. Apa kesan pertama? Orang ini baik. Orang ini santun. Orang ini lembut. Orang ini cerdas. Kesan pertama yang ditangkap saat pertemuan pertama kali. Sebaliknya, kalau pertama kali bertemu dengan seseorang, lalu dia menunjukkan sifat arogan, sifat yang kasar, sifat yang beringas, sifat yang culas, ya, maka kesan yang saya tangkap, ini orang gak baik. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ingin menanamkan kesan pertama kali kepada pembaca Al-Quran bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Mindset kita terhadap Allah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Meskipun tidak dinafikan Allah memiliki banyak sifat-sifat yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini sesuai dengan penegasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana inda dhanni abdi bi. Ini hadis qudsi. Rasul menyampaikan dalam sabdanya bahwa Allah berfirman,
ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, ya aku akan memberinya kebaikan. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, ya aku akan memberinya keburukan. Falyadhunna bima syaa. Terserah kamu mau berprasangka apa kepada Allah. Allah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Oleh karenanya teruslah berprasangka dengan prasangka yang baik dan teruslah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ar-Rahman Ar-Rahim ditampilkan pertama kali dan diulang 2 kali itu untuk menegaskan supaya prasangka kita kepada Allah adalah Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Fatihah ada 5 Asmaul Husna. Ada 5 nama Allah sekaligus 5 sifat-sifat Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb dan Al-Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada 5 sifat-sifat Allah yang Allah hadirkan di dalam surat Al-Fatihah. Penjelasannya kira-kira begini. Ini Syekh Rajab menulis sebuah kalimat yang untuk menjelaskan terhadap 5 Asmaul Husna Allah dalam Al-Fatihah ini. Abdi, kata Allah, khalaqtuka awwalan fa ana Allah. Wahai hambaku, aku telah menciptakanmu, maka akulah Allah. Summa rabbaituka biwujuhin ni'am fa ana rabbun. Kemudian aku asuh, aku bina, aku besarkan engkau dengan nikmat-nikmatku, maka akulah Rabbun. Rabbun rububiyah, ya, tarbiyah. Summa asaita fasatartu alaika fa ana rahman. Setelah engkau tumbuh besar, engkau bermaksiat kepadaku, lalu aku tutup aibmu, aku tutup keburukanmu, aku tutup kejahatan-kejahatanmu. Fa ana rahman. Dengan itu aku adalah Ar-Rahman. Summa tubta fa ghafartu laka fa ana rahim. Setelah itu engkau bertobat dan engkau memohon ampun kepadaku dan aku ampuni dosa-dosamu, fa ana rahim. Summa la budda min isalil jaza ilaika fa ana malik yaumiddin. Kemudian setelah engkau berbuat dosa, engkau mohon ampun dan bertobat dan ku ampuni dosa-dosamu, aku terima tobat-tobatmu, maka perlu aku beri pahala kelak di hari akhir. Fa ana malik yaumiddin. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rabb Al-Malik. Abdi khalaqtuka awalan fa ana Allah, summa rabbaituka biwujuhi ni'am fa ana rabbun, summa asaita fasatartu alaika fa ana rahman, summa tubta fa ghafartu laka fa ana rahim,
Tsumma la budda min isalil jazaa'i ilaika fa ana malik yaumiddin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam surat Ghafir disebutkan ayat 2, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa perbedaan prinsipil tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman huwa al-ilah al-mun'im bi ajalli ni'am, al-mutafaddil bi a'zamil minan, al-mutakarrim ala ibadihi bi ni'matil Islam. Jadi Ar-Rahman adalah Allah yang maha pengasih dalam kaitan Allah memberi kita nikmat berupa petunjuk, berupa Al-Islam, berupa Al-Quran, berupa An-Nubuwah. Itu semua Allah sebagai pemberi nikmat dalam kaitannya dengan Allah sebagai Ar-Rahman. Sedangkan Allah sebagai Ar-Rahim huwa al-mun'im bidaqa'iqin ni'am. Allah yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang detail, nikmat-nikmat yang rinci. Apa? Al-ain wal anf wal udhun wal rizq wal ma wal hawa wal nabat wa ghairu dzalika. Ar-Rahim, Allah memberi nikmat dalam bentuk kasih sayang, ya. Yang nikmat itu detail rinci, mata, hidung, telinga, ya. Air, tumbuh-tumbuhan, udara. Ini Allah sebagai Rahim. Allah dalam wujudnya mengasihi kita sebagai Rahim. Ketika Allah menurunkan Islam, Al-Quran, kenabian, Allah mengasihi kita sebagai Rahman. Ar-Rahman Al-Mun'im bini'amil ahamah lil khalq. Ar-Rahman itu Allah memberi nikmat kepada seluruh makhluk, mukmin, kafir, kaya, miskin, ya, orang baik, orang jahat, semua diberi nikmat. Allah sebagai Ar-Rahman. Tetapi Allah sebagai Ar-Rahim huwa al-mun'im bi ni'amil khassah lil mu'minin. Allah sebagai Ar-Rahim, Allah memberi nikmat khusus kepada orang-orang beriman saja. Ar-Rahman tadullu ala man tasdar anhu atharur rahmah wal ihsan. Ar-Rahim tadullu ala man sya' hadhihi rahmah wa hadzal ihsan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu bentuk Rahman Rahimnya Allah adalah apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah, Allah merasa malu jika tidak mengabulkannya. Inilah bentuk Rahman Rahimnya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi an yarfa'al abdu yadayhi fayarudduhuma sifran la khaira fihima. Fa idza rafa'a ahadukum yadayhi falyaqul ya hayyu la ilaha illa anta ya arhamar rahimin thalatha marrat. Thumma idza radda yadayhi falyufriq dzalikal khaira ila wajhihi." Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang maha hidup,
dan maha mulia. Ia merasa malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat tangannya kemudian dibiarkannya hampa, dibiarkannya kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika mengangkat tangan, hendaklah seseorang mengatakan, ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, salasa marrat. Jadi kalau kita mengangkat tangan, sebaiknya kita mengatakan atau mengucapkan, ya hayyu la ilaha illa anta, ya arhamar rahimin, ya hayyu la ilaha illa anta, ya arhamar rahimin, ya hayyu la ilaha illa anta, ya arhamar rahimin 3 kali. Summa idza radda yadayhi falyufriq dzalikal khaira ila wajhihi. Kemudian setelah selesai berdoa, memohon hajat, memohon pertolongan Allah, maka hendaklah dia mengusapkan keduanya ke wajahnya. Hadis lain menyebutkan, man kanat lahu ilallahi hajah au ila ahadin min bani adam falyatawadda wal yuhsin alwudu. Barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah, memiliki maksud kepada Allah atau kepada seseorang, dia menginginkan sesuatu dari seseorang, apalagi dari Allah, falyatawadda wal yuhsin alwudu. Hendaklah dia berwudu dengan wudu yang sebaik-baiknya. Summa liyusalli rak'atain, salatlah 2 rakaat. Summa liyusni 'ala Allah wa liyusalli 'ala nabi, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ith, la tata'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Insyaallah dikabulkan semua doa-doanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, innallaha ittasafa bisifatir rahmah, faminar rahmah wujudul bala wa minan ni'mah wujudun niqmah, idh annahu yamhul balaa minadh dhunub wal khataya wa yarfa'u bil bala'i darajat, khasatan indama yasbirul abdu wa yarda bi qada'illahi wa qadrihi. Sesungguhnya ketika Allah menyifati dirinya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu, maka ketahuilah bahwa di antara rahmat Allah itu adalah adanya al-bala. Ini menarik. Di antara manifestasi rahmat Allah, Rahman Rahimnya Allah adalah adanya ujian-ujian. Karena di antara adanya nikmat, adanya nikmat. Orang nggak tahu nikmatnya sehat ketika dia nggak merasakan sakit. Ya, orang nggak tahu ya nikmatnya husnul khatimah ketika dia belum mengalami itu semuanya. Setelah di kuburan baru tahu, ya laitani kuntu turaba. Itu karena dia belum merasakan. Jadi wa minan ni'mah wujudun niqmah. Oleh karena itu Allah menghapuskan dosa dan kesalahan melalui bala, ujian-ujian. Ujian itu harus disyukuri karena melalui itu salah satu cara Allah menghapuskan dosa dan kesalahan. Dan dengan ujian-ujian itu, cobaan-cobaan itu Allah mengangkat derajat kita. Terutama
ketika orang yang diuji, orang yang diberi cobaan itu bersabar dan ridho dengan keputusan Allah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Hadis lain menyebutkan, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Rawahu at-Tirmidzi. Pada hari kiamat, ketika orang-orang yang dulu diuji ketika di dunia diberi pahala, ya. Pada hari kiamat, ketika orang-orang yang dulu di dunia diberi ujian bertubi-tubi, kemudian di akhirat diberi pahala oleh Allah, ya. Ini orang-orang yang sehat, orang-orang yang dulunya sehat di dunia itu mengatakan begini, andai saja dulu kulit-kulit saya dipotong-potong dengan gunting. Apa maksudnya? Orang yang diuji, ketika dia sabar dengan ujian dan cobaan, di akhirat dia diberi pahala. Nah, orang-orang yang gak diuji, orang-orang yang sehat terus itu, di akhirat melihat ini orang yang dulu diuji, di akhirat ternyata mendapatkan pahala yang banyak sekali. Lalu dia berandai-andai, kalau begitu dulu di dunia aku menerima tidak sehat, aku menerima kulitku dipotong-potong dengan gunting. Ini ungkapan andai, ungkapan perandaian. Apa maksudnya? Sedemikian besar pahala orang yang diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah, lalu dia bersabar, pahalanya sangat besar di akhirat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis lain menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, kata Rasul, la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Kamu semua tidak akan masuk ke surga kecuali kamu semua, ya, mau berkasih sayang. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahim. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, kita semua ini penyayang, kita semua pengasih. Fabayyana lahum walana anna rahmah la tatahaqqaq fil muslim itti'aan wa innama ittisafan wa takhalluqan. Itu maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan, penyayang pengasih itu bukan cuma klaim, bukan cuma di mulut. Maka sahabat ketika qalu ya Rasulullah kulluna rahim, la hatta taraham, ditekankan lagi. Artinya ya, sifat pengasih dan penyayang bukan sekedar klaim di mulut saja, tapi betul-betul menjadi tindakan di dalam sikap keseharian. Innahu laisa birahmati ahadikum, kata Rasul. Jadi kasih sayangnya bukan pada satu dua orang saja, walakin rahmatul amah, rahmatul amah, mengasih sayangi semuanya, mengasih sayangi semuanya. Hadis lain, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, penyayang, orang-orang yang mau berkasih sayang, saling menyayangi, maka dia akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Maka kasihilah apa yang ada di muka bumi, kelak engkau akan dikasihi oleh penduduk langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang luar biasa terkait dengan hadis-hadis yang menunjukkan kita besarnya dan pentingnya arti kasih sayang. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada lagi hadis-hadis yang terkait kasih sayang terhadap hewan, binatang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man rahima walau dzabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Akhrajahu Al-Bukhari. Barang siapa yang mengasihi atau menyayangi hewan sembelihan, hewan yang akan disembelih, maka Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Yunadi munadin finnar, ya Hanan ya Manan najjini minan nar. Pada hari kiamat nanti ada orang yang berada di neraka, ya, memohon kepada Allah, ya Hanan ya Manan, ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Qal, maka Allah mengatakan, faya'muruhullahu malakan fayukhriju hatta yaqifa baina yadayhi. Allah mengatakan kepada malaikat, tolong keluarkan orang itu, ya, dikeluarkanlah orang itu hingga orang itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, Allah bertanya kepada orang tadi, hal rahimta fiyya syai'an qad fa'arhamuka? Adakah kamu pernah mengasihi sesuatu? Pernahkah kamu menyayangi sesuatu sehingga hari ini aku akan menyayangimu, mengeluarkanmu dari neraka? Hal rahimta usfuran? Apakah kamu menyayangi seekor burung? Apa artinya? Pada hari kiamat nanti orang di neraka minta diselamatkan dari neraka, Allah memberinya syarat. Syaratnya apa? Pernahkah engkau menyayangi hewan? Pernahkah engkau mengasihi burung? Rahim ta'usfuran. Ini luar biasa. Dengan sabab mengasihi binatang atau hewan kecil saja, itu bisa mendatangkan rahmat Allah dengan kita diselamatkan dari nerakanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, masih tentang hadis menyayangi binatang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min insanin yaqtulu usfuran, fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu anha." Tidak ada seorang pun yang membunuh seekor burung, menyembelih seekor burung, ya, atau lebih kecil daripada itu, tanpa alasan yang dibenarkan. Nanti di hari akhirat Allah akan menanyakannya. Jadi kalau kita menyembelih burung, maka burung itu harus dimakan kalau dia halal. Kalau kita menyembelih ayam, maka ayam itu harus dimakan karena dia halal. Kalau kita menyembelih binatang sembelihan yang halal, lalu kita tidak memakannya, hanya untuk main-main saja, hanya untuk puas-puasan saja, hanya untuk latihan berburu saja, ingat, pada hari akhirat itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qatala usfuran abasan, barang siapa yang menyembelih, membunuh seekor burung secara sia-sia, ajja ilallahi yaumal qiyamah minhu yaqul, ya Rab, inna fulanan qatalani abasan falam yaqtulni liman fa'ah. Burung tadi pada hari akhirat akan melapor kepada Allah, ya Allah, orang itu dulu menyembelihku bukan untuk diambil manfaatnya. Orang itu dulu menyembelihku hanya untuk disia-siakan saja. Burung akan mencegah kita masuk surga dan menyeret kita masuk neraka karena pada saat di dunia kita menyia-nyiakannya. Itulah percikan dan manifestasi dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Terhadap burung saja, terhadap binatang saja, sedemikian besar perhatian Islam, perhatian Rasulullah terhadap kasih sayangnya, apalagi terhadap manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang, hendaknya menjadi bagian dari sikap dan akhlak kita. Sebagaimana Allah mengasihi dan menyayangi kita semuanya. Sayangilah apa yang ada di bumi, sayangilah semua makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, kelak Allah akan menyayangi kita di akhirat. Meskipun hanya seekor burung, meskipun hanya seekor binatang sembelihan, kasih sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah itu bisa menyebabkan kita masuk ke surga karena kebaikan kita, atau bahkan sebaliknya bisa mencegah kita dari masuk surga dan mendorong kita masuk neraka karena kita telah menyia-nyiakannya. Itulah tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah, manfaat dan ibrah dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.